Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Putri yang Hilang. Suatu pagi yang cerah, matahari bersinar terang menyambut kelahiran dua bayi perempuan yang cantik yang lahir pada waktu yang bersamaan. Yang satu adalah seorang putri lahir dari keluarga kerajaan. Dia bernama Lily, dan gadis lainnya lahir dari keluarga petani yang sederhana. Dia bernama Daisy. Selama bertahun-tahun, Lily tinggal di istana. Dia sangat disayangi oleh orang tuanya. Setiap permintaannya dengan senang hati dituruti, sehingga Lily tumbuh menjadi anak yang sombong. "Ibu, ayah, aku ingin bulan," teriak Lily kepada orang tuanya. "Bulan? Tapi bagaimana caranya?" "Aku tidak peduli bagaimana, pokoknya aku mau bulan." "Tapi, oh, tentu sayangku. Penjaga, ambilkan bulan untuk sang putri." Baik yang mulia." Tidak lama, penjaga itu kembali dan membawa bola yang terlihat seperti bulan. "Ini sayang, semuanya milikmu." Yeay! Sementara itu, di rumah sang petani, "Daisy, bisakah kau membersihkan kamarmu?" "Ibu, nanti bajuku akan kotor semua. Tidak bisakah ibu saja yang melakukannya? Kumohon." "Oh, baiklah sayang." Daisy juga sangat dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang angkuh. Keduanya terlahir di bawah bintang yang sama, dan keduanya sama-sama keras kepala. "Ketika kalian berusia 18 tahun, aku akan memberikan pelajaran kepada kalian," ucap ibu peri yang kesal melihat sikap kedua gadis itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka berusia 18 tahun, ibu peri memutuskan untuk mengunjungi istana Lily. "Oh, tidak ada yang mau mendengarkanku. Aku sangat lelah dengan tempat ini," ucap Lily yang sedang kesal. "Apakah itu benar?" tanya ibu perinya. "Hah? Siapa kau?" tanya Lily yang bingung. "Aku adalah ibu perimu." "Ibu peri? Apa itu? Bukankah kau sangat kesal tinggal di istana ini? Aku akan membawamu ke tempat yang lain." "Tapi, kenapa kau ingin melakukan itu? Seperti yang kukatakan, aku adalah ibu perimu." Tiba-tiba, Lily muncul di ruangan yang penuh dengan foto-foto ajaib. Ia tertarik dengan salah satu foto yang di dalamnya terdapat sungai yang indah dan rumah-rumah di pedesaan yang sangat sejuk. Dia pun memutuskan untuk melangkah ke dalam foto itu. Di tempat yang lain, ibu peri sedang menuju ke tempat Daisy. Aku sangat membenci tanaman-tanaman ini. Mereka membuat bajuku dan tanganku menjadi sangat kotor. Aku sangat tidak menyukai tempat ini. Aku ingin pergi dari tempat ini." Tiba-tiba, ibu peri muncul di hadapan Daisy. "Apakah itu benar? Siapa kau?" "Aku adalah ibu perimu." "Ibu peri? Siapa?"
Bukankah tadi kau bilang kau tidak menyukai tempat ini? Aku bisa membawamu pergi ke tempat yang lain. Apakah benar? Kenapa kau melakukan itu? Seperti yang kukatakan, aku adalah ibu perimu. Dan Desi pun muncul di tempat yang penuh dengan foto-foto ajaib. Ketika dia melihat-lihat foto, dia melihat ada seorang putri yang berada di dalam foto. Dan itu tepat berada di rumahnya. Dan Desi pun tertarik untuk masuk ke dalam foto yang di dalamnya terdapat istana milik Lily. Dan dia pun melangkah masuk ke dalam foto itu. Dan dengan segera, kedua gadis itu tiba di tempat pilihan mereka masing-masing. Sementara itu, di kerajaan Lily, orang tuanya sedang sibuk mencari Lily. Semua penjaga dikerahkan untuk mencari putrinya. Di tempat yang lain, orang tua Desi pun berkeliling di dalam hutan untuk mencari keberadaan Desi. Mereka sangat khawatir ketika orang tua Desi sedang berkeliling mencari Desi yang hilang. Dia tidak sengaja menemukan Lily sedang pingsan di dalam hutan. Mereka pun membawa Lily ke dalam rumahnya. Mereka menjaga Lily dengan baik dan mereka memberi makan Lily dengan makanan yang ada di rumah mereka. Ketika Lily tersadar dari pingsannya, dia pun berteriak, "Di mana aku?" Lalu orang tua Desi menghampirinya. "Aku menemukanmu pingsan di semak-semak. Jadi kami membawamu ke rumah kami. Kamu pasti lapar." Orang tua Desi pun memberikan Lily makanan. "Jangan berikan aku makanan yang biasa. Aku ini seorang putri. Kalian harus memberiku makan makanan yang istimewa." Mereka pun terkejut dengan pernyataan Lily yang berkata kalau dia adalah seorang putri. Dan dengan segera mereka membawakan makanan yang diminta oleh Lily. Mereka membawakan roti, keju, dan susu. Lalu Lily makan dengan lahapnya. Di tempat yang lain, di kerajaan Lily, Desi sedang bingung tentang cara bagaimana ia bisa masuk ke dalam istana. Lalu dia bertemu dengan seorang pelayan dari istana, dan dia menghampiri pelayan itu. "Aku ingin bekerja di istana." Lalu pelayan itu pun mengajak Desi untuk masuk ke dalam istana, dan dia bekerja di istana di bagian dapur. Ketika Desi sudah menjadi pelayan di istana dan sibuk bekerja di istana, orang tua Desi memikirkan Desi di rumah. Mereka sangat khawatir dengan keadaan Desi. Lily yang sedang berada di sana mendengar percakapan ayah dan ibunya Desi. Mereka sangat sedih karena Desi menghilang dan belum juga ditemukan. "Oh suamiku, aku sangat khawatir dengan keadaan Desi. Dan kita juga tidak punya makanan lagi, karena makanan itu sudah kita berikan kepada gadis yang tadi kita temukan." "Iya istriku, aku juga sangat khawatir dengan Desi. Tapi melihat gadis itu, aku menjadi teringat dengan Desi. Kita harus memperlakukan dia dengan baik." Mendengar percakapan itu, Lily pun terkejut. Bagaimana bisa? Mereka tidak punya makanan lagi selain itu. Dia pun kembali ke kamarnya. Dia merenung
dan memikirkan kedua orang tuanya. Dia berkehidupan cukup di istana, memiliki banyak makanan, dan bisa hidup mewah di dalam istana. Aku harus berbuat baik dengan mereka. Mereka sudah merawatku dengan baik. Mereka juga sudah memberiku makan makanan terakhir milik mereka. Jadi mulai sekarang aku harus berperilaku baik pada mereka. Dan itu adalah awal mula Lily untuk berperilaku dan berubah menjadi gadis yang lebih baik lagi. Setiap hari, Lily membantu kedua orang tua Desi di rumah. Dia membantu ibu Desi memasak, dan dia juga membantu ayah Desi berkebun. Sementara itu di istana, Desi merasa sangat tertekan karena banyak orang yang menyuruhnya untuk bekerja setiap hari. Lalu suatu ketika, Desi sedang berjalan-jalan di dalam istana. Dengan tidak sengaja, dia melihat foto Lily dan segera mengenalinya. Dia pernah melihat di dalam foto ajaib dia berada di lingkungan dekat rumahnya. Dan Desi pun segera pergi ke dapur istana. Ketika dia menyiapkan makanan untuk kedua orang tua Lily, dia mencampurkan banyak sekali garam ke dalam makanan orang tua Lily. Karena kesalahannya, dia dipanggil oleh orang tua Lily. "Siapa yang memasak makanan ini?" "Saya, Yang Mulia." "Kenapa kau menambahkan banyak garam ke dalam makanan ini?" "Ya, aku sengaja melakukannya untuk menarik perhatian kalian. Aku tahu di mana keberadaan sang putri." Raja dan ratu pun terkejut mendengar pernyataan dari Desi. Dengan segera, mereka mengajak Desi untuk pergi ke kampung halamannya untuk menemui Lily. Dan sesampainya mereka di rumah Desi, mereka pun bertemu dengan Lily putrinya. Orang tua Lily sangat bergembira karena bisa menemukan kembali putrinya. Dan dengan marah, raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap kedua orang tua Desi karena dia mengira orang tua Desi yang telah menculik putrinya. "Penjaga, tangkap mereka berdua." Dan Lily pun menghalangi penjaganya. "Tidak, ayah. Mereka sudah baik padaku. Mereka merawatku dan mereka mengajarkanku banyak hal yang tidak aku pelajari di istana. Aku akan berbuat lebih baik lagi." Melihat itu, Desi pun terkejut. "Tidak, jangan Yang Mulia. Mereka adalah kedua orang tuaku." "Kau kenal dia? Dia yang telah membawa kami ke sini. Tapi dia juga akan dipenjara." "Yang Mulia, jangan lakukan itu," kata ayah Desi. "Biarkan kami saja yang dipenjara, tapi jangan kamu penjarakan anak kami." "Tidak, ayah. Yang Mulia, kumohon. Mereka adalah kedua orang tuaku. Aku belum sempat memberikan mereka kebahagiaan, dan aku juga selalu berbuat buruk kepada mereka. Ayah, ibu, aku mohon, maafkan aku. Aku berjanji aku akan menjadi putri kalian yang lebih baik lagi." Seketika, ibu peri pun muncul dengan penuh senyuman. "Raja, akulah yang membujuk Lily untuk pergi dari istana supaya dia belajar untuk menjadi lebih baik. Petani, aku juga yang membujuk Desi
rumah ini, supaya dia belajar bagaimana menjadi rendah hati. Dan sekarang mereka sudah mempelajari banyak hal, dan aku harap mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Dan ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka pun berubah. Lily menjadi lebih rendah hati dan dia menjadi lebih baik lagi. Dan untuk Desi juga berubah menjadi lebih baik lagi. Dia sering membantu orang tuanya. Dia membantu ibunya memasak dan membantu ayahnya berkebun. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.